Kincir angin di laut sendu, terbuat dari bambu. Berpikir selalu dalam Hindu, berbuat selalu dalam Hindu. Om Swastiastu. Jumpa lagi di channel Krishna Global. Dalam kesempatan ini kita akan membahas ulasan Sapta Timira sebagai aspek diri yang harus dikendalikan. Seluruh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sumber hidup yang sama, yakni Atman. Manusia juga memiliki Atman. Sifat Atman sejatinya sama dengan Brahman. Namun, karena kegelapan menyebabkan manusia tidak sama dengan Sang Pencipta. Kegelapan yang mempengaruhi manusia harus dicerahkan dengan cara mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Kegelapan dalam diri manusia disebut Timira. Kegelapan dalam diri manusia disebabkan oleh perilaku manusia yang berlebihan dalam memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Sang Hyang Widi. Kegelapan dalam diri dalam ajaran Hindu ada 7 macamnya, disebut Sapta Timira. Kata Sapta Timira berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata Sapta yang berarti 7 dan kata Timira yang berarti gelap, suram atau avidya. Sapta Timira berarti 7 macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran orang jadi gelap sehingga melakukan perilaku-perilaku negatif. Ketujuh kegelapan yang terdapat dalam diri manusia merupakan akibat avidya yang kita bawa sejak lahir. Sifat avidya dalam diri yang terus dipupuk dapat menimbulkan berbagai macam tindakan negatif seperti marah, sombong, angkuh, kejam, dengki, iri hati, suka memfitnah, merampok, dan yang lainnya. Perilaku-perilaku kita yang seperti itu bertentangan dengan ajaran agama. Ajaran agama mengajarkan manusia untuk selalu berbuat baik dan mampu mengendalikan diri dari perilaku-perilaku negatif. Manusia sangatlah beruntung terlahir di dunia ini, diberikan kelebihan dapat membedakan yang baik dan tidak benar. Menjadi manusia sangatlah mulia. Hal ini tersurat dalam Pustaka Suci Sara Samscaya 2 sebagai berikut. Manusia sarwa butesu, wartate waisubhasube, asubesu sama wistam, subeswewa wakarayet, yang artinya di antara semua makhluk hanya manusia sajalah yang dapat melaksanakan dan membedakan perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Melebur perbuatan buruk menjadi baik, itulah tujuan hidup manusia. Berdasarkan sloka di atas, jelas memberikan penegasan kepada kita bahwa menjadi manusia sangatlah beruntung, karena lahir menjadi manusia dapat melebur perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan baik. Dengan menggunakan akal yang diberikan oleh Sang Hyang Widi, namun manusia sering dipengaruhi hal yang dapat menimbulkan perilaku yang kurang baik. Dalam Pustaka Suci Slokantara dinyatakan, manusia mengalami kegelapan atau avidya. Slokantara menyebutkan ada 3 sumber kemabukan, yaitu minuman keras, kepandaian, dan kekayaan. Hal ini disebutkan dalam sloka 21 seperti berikut. Sura Saraswati Laksmi, Ityata Madakaranam, Madayanti Necetamsi, Saewa Puruso Mata. Hal ini disebutkan dalam sloka 21 seperti berikut. Yang menyebabkan orang menjadi mabuk 3 macamnya, yakni Sura yaitu tuak, Saraswati yaitu pengetahuan, Laksmi yaitu kekayaan seperti emas dan perak. Itulah yang menyebabkan mabuk pikiran orang. Bila ada orang yang tidak kena mabuk karena tuak, karena pengetahuan, karena kekayaan emas perak, maka ia disebut purusa, manusia sejati.
Bila ada orang yang demikian itu, benar-benar ia akan dicintai oleh masyarakat. Selain apa yang telah tertuang dalam Slokantara, Avidya juga diuraikan lagi dalam kitab suci Niti Sastra, menyebutkan 7 unsur yang dapat menyebabkan orang menjadi mabuk atau avidya. Ketujuh unsur tersebut disebut Sapta Timira. Berikut adalah bagian-bagian dari Sapta Timira. 1. Surupa, gelap karena wajah tampan atau cantik. 2. Dana, gelap karena kekayaan. 3. Guna, gelap karena kepandaian. 4. Kulina, gelap karena keturunan. 5. Yohana, gelap karena keremajaan. 6. Sura, gelap karena minuman keras. Dan 7. Kasuran, gelap karena keberanian. Demikian pengertian Sapta Timira merupakan 7 kegelapan yang terdapat dalam diri manusia. Dan bagaimana Sapta Timira berada dalam diri manusia? Karena manusia dalam sifat kegelapan. Untuk itu, selalulah mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tidak terbawa dalam kegelapan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan kita selalu berada pada jalan yang terang dan lindungan Tuhan. Om Santi 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 Om.